Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar sedikit tentang AI teknologi. AI itu apa? Sebelumnya, perkenalkan diri dulu, nama saya Tovan Adi Satria, dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika, NIM 2255-2012-044. Mata kuliah Sistem Informasi Enterprise, nama dosennya adalah Pak Jack Febrian Rusdi, STMT. Kemudian, AI teknologi. AI teknologi itu apa? AI teknologi adalah Enterprise Application Integration. Artinya, aplikasi bisnis terintegrasi, di mana aplikasi-aplikasi ini membantu proses-proses dari bisnis, sehingga proses dari bisnis lebih efektif dan efisien terkait dengan berbagai proses yang akan mereka dapatkan. Entah itu dalam mengambil keputusan, entah itu dalam menyimpan data, ataupun dalam mentransformasikan data atau mengolah data tersebut. Oke, hari ini kita bakalan membuat studi kasus terkait dengan perusahaan yang ingin saya masuki. Namanya adalah Human Plus Institute. Ini adalah perusahaan berbasis pendidikan untuk target marketnya adalah manajer-manajer yang ada di Indonesia. Kenapa sih segmentasi manajer ini penting? Yang pertama adalah manajer itu sebagai coaching dari tier di bawahnya atau level di bawahnya, yaitu karyawan ataupun foreman. Nah, di sini manajer itu ada manajer madya, terus ada manajer yang rendah pertama, terus ada madya sama yang tertinggi atas, seperti itu. Nah, untuk dari manajer tingkat awal atau tingkat bawah ini mengurusi tentang berbagai hal-hal teknis yang pada umumnya harus dikomandoi oleh seorang supervisor, seperti itu. Kemudian level media itu ada manajer, entah itu manajer bagian ataupun manajer bidang di atasnya. Kemudian di atasnya adalah manajer top management, itu yang itu ada di dalamnya adalah direksi dan sebagainya. Nah, perusahaan ini ingin membantu teman-teman semua yang berawal dari seorang teknisi menjadi seorang manajer, entah itu tahapnya bawah sampai ke manajer yang tingkatnya atas, seperti itu. Nah, dari sini ada permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi, perusahaan hadapi. Yang pertama adalah manajer itu jumlahnya sedikit di Indonesia, apalagi orang Indonesia yang jadi manajernya gitu. Sehingga pendirinya sendiri merasa tergerak untuk membangun perusahaan ini, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kemajuan teknologi yang disrupsinya cukup cepat, sehingga perlu adanya sistem informasi enterprise atau sistem aplikasi yang membantu perusahaan ini untuk mengelola data dan berbagai informasi yang didapat, seperti itu. Dari sini identifikasi masalah ada, kita bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian marketing. Di bagian marketing ini mengurus tentang calon konsumennya sampai mereka yang sudah terlibat, calon konsumen baru sama pelanggan yang sudah melakukan pembelian, seperti itu. Nah, itu di bagian marketing. Kemudian ada bagian finance atau keuangan. Keuangan ini mengurusi tentang arus masuk dan arus keluar. Atau lebih jauhnya lagi ada arus kas, neraca, sama laba rugi, yang itu kompleks banget, seperti itu. Selanjutnya ada bagian operation. Operation ini mengurus tentang operasi perusahaan dari ujungnya perusahaan sampai ke ujungnya perusahaan. Dari bagian purchasing, processing, sampai ke bagian penjualan. Semua ini tuh punya proses yang mungkin panjang gitu. Secara perusahaan, karena perusahaan ini berbasis pendidikan, maka produk yang dibuat adalah jasa. Kemudian adalah buku, seperti itu. Kemudian bagian terakhir adalah bagian tentang SDM. SDM ini mengurus dua hal juga. Yang pertama adalah perekrutan karyawan, yang kedua adalah
pengembangan karyawan itu sendiri. Nah, 4 bidang ini uh, perlu sekali untuk mengelola data, baik itu secara personal maupun secara kelompok. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik sebuah keputusan terkait perusahaan. Sebagaimana yang kita tahu, bagaimana perusahaan itu dapat mengambil sebuah peluang dengan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Sehingga perusahaan dapat lebih efektif dan lebih efisien dalam mengambil peluang yang ada di market seperti itu. Terima kasih.